Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Maulana. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan sedikit terkait tentang studi awal filsafat komunikasi dalam mata kuliah filsafat komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Kunwazis. Di sini kami akan berusaha untuk merangkum dan menjelaskan sedikit terkait studi awal filsafat komunikasi. Untuk mengefisiensi waktu, langsung saja kita akan membahas apa sih itu studi awal filsafat komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najran Sofri Arifin dengan NIM 01. Pada kelompok 1 ini saya kebagian untuk menjelaskan tentang faktor timbulnya pemikiran filsafat. Pada dasarnya, suatu kejadian atau peristiwa tidak pernah terlepas dengan peristiwa lain yang mendahuluinya. Sama halnya dengan kemunculan dan perkembangan filsafat atau ilmu. Menurut Rinjin, filsafat dan ilmu muncul dan berkembang karena adanya akal budi, tauma, dan aporia. Tauma itu nama lain dari rasa kagum, dan sedangkan aporia itu nama lain dari masalah. Di poin pertama pada makalah yang kita buat, di situ ada manusia merupakan makhluk yang berakal budi. Maksudnya bagaimana? Dengan akal budinya, kemampuan manusia dalam bersuara bisa berkembang menjadi kemampuan berbahasa dan berkomunikasi. Dengan ini, manusia disebut dengan homo loquens dan animal symbolicum. Dengan akal budinya, manusia juga dapat berpikir abstrak dan konseptual sehingga disebut sebagai homo sapiens atau makhluk berpikir. Sama halnya dengan pernyataan Aristoteles, yakni manusia adalah animal that reasons yang ditandai dengan all men by nature desire to know. Maksudnya di sini adalah pada diri manusia melekat kehausan intelektual yang menjelma dalam wujud beragam pertanyaan. Bertanya adalah berpikir, dan berpikir dimanifestasikan dalam bentuk pertanyaan. Jadi pertanyaan yang kita lontarkan itu sebenarnya melewati proses berpikir kita akan sesuatu hal. Kurang lebih begitu. Dan bertanya adalah upaya untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kita pikirkan. Jadi sebenarnya orang-orang yang banyak tanya itu bukan berarti gak bisa mikir gitu. Justru dengan dia bertanya sebenarnya ada sesuatu hal yang dia pikirkan di dalam dirinya. Di poin kedua ada manusia memiliki tauma atau rasa kagum pada alam semesta dan isinya. Manusia selalu memikirkan rasa kagum pada apa yang diciptakan oleh Sang Pencipta, seperti kekaguman pada matahari, bumi, diri sendiri, dan lain-lain. Jadi kekaguman tersebut mendorong manusia untuk berusaha mengetahui asal-usulnya. Dia juga berusaha untuk mengetahui dirinya sendiri secara eksistensi, hakikat, atau tujuan hidupnya. Jadi melalui rasa kagumnya, manusia ini makin penasaran gitu dengan apa yang telah diciptakan untuknya. Jadi berangkat dari rasa kagum, akhirnya penasaran untuk mencari tahu asal muasal terciptanya semua itu. Sekaligus mencari tahu apa sih tujuan diciptakan ini semua. Begitu. Di poin ketiga ada manusia senantiasa menghadapi masalah. Di awal tadi sudah dijelaskan ya bahwa masalah ini aporia. Kehidupan manusia selalu diwarnai dengan masalah, baik masalah yang sifatnya teoritis maupun praktis. Masalah mendorong manusia untuk berbuat dan mencari jalan keluar yang tidak jarang menghasilkan temuan yang sangat berharga. Necessity is the mother of science. Maksudnya di sini adalah kebutuhan adalah ibu dari ilmu pengetahuan. Jadi untuk materi pertama ini cukup itu saja dari saya, dan untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada presentator selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang filsafat. Filsafat adalah cara pandang hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenal kehidupan yang dicita-citakan, juga menunjukkan sikap seseorang yang sadar dan dewasa dalam memikirkan sesuatu secara mendalam, meluas, dan menyeluruh dalam segala hubungan. Ciri-ciri berpikir filosofis adalah berpikir dengan menggunakan disiplin berpikir yang tinggi. Yang kedua, berpikir secara sistematis. Yang ketiga, menyusun skema konsepsi. Dan yang terakhir, secara menyeluruh. Manfaat filsafat dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah dasar dalam bertindak, dasar dalam mengambil keputusan, mengurangi salah paham dan konflik, dan yang terakhir adalah bersiap siaga menghadapi situasi dunia yang selalu berubah. Di dalam filsafat ada 3 persoalan yang akan dipecahkan di dalam ilmu ini, yaitu yang pertama, apa hakikat hidup itu? Nah, pertanyaan ini akan dibahas dalam metafisika. Yang kedua, apa yang dapat saya ketahui? Permasalahan ini dikupas dalam epistemologi. Dan yang terakhir, apa manusia itu? Masalah ini akan dibahas di antropologi filsafat.
Nah, yang pertama adalah metafisika. Metafisika ini kita kenal juga dengan ontologi yang berkenaan dengan hakikat realitas atau what is, sedangkan metafisika berkenaan dengan hakikat eksistensi. Pada konteks ini keduanya dapat saling menggantikan atau dapat diartikan untuk memahami karakteristik pendasar. Dan yang kedua adalah aksiologi. Nah, aksiologi adalah istilah yang lebih umum dipakai ketika dia dalam filsafat itu yang artinya adalah etika atau moral. Aksios yang artinya nilai dan logos adalah yang kita sering dengar itu dalam dunia filosofis, seperti dialog filosofis. Bagian dari filsafat ini menaruh perhatian tentang baik dan buruk, benar dan salah, serta tentang cara dan tujuan. Aksiologi terdiri atas analisis tentang kepercayaan, keputusan, dan konsep moral dalam rangka menciptakan atau menemukan teori nilai. Dan yang ketiga adalah epistemologi. Epistemologi disebut the theory of knowledge atau teori pengetahuan. Ia berusaha mengidentifikasikan dasar dan hakikat kebenaran dan pengetahuan. Dan mungkin inilah bagian paling penting dalam filsafat untuk para pendidik. Epistemologi berkaitan dengan bagaimana kami atau kita itu mengetahui suatu pertanyaan. Yang pertanyaan ini tidak hanya menanyakan apa yang kita ketahui, tetapi juga bagaimana kita sampai mengetahuinya. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Baik, terima kasih. Di sini saya Muhammad Fadil Hamayudi dengan NIM 21410301111. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana perkembangan filsafat. Pada abad pertengahan adalah salah satu pemikiran yang berbeda sekali dengan arah pemikiran dunia kuno, yang mana pada filsafat abad pertengahan ini menggambarkan zaman yang baru sekali di tengah-tengah suatu rumpun bangsa yang baru, yaitu bangsa Eropa Barat. Nah, pada filsafat yang baru ini disebut masa skolastik, yang mana masa skolastik itu terbentuk karena ilmu pengetahuan abad pertengahan diusahakan oleh sekolah-sekolah, dan bahwa ilmu itu terikat pada tuntutan pengajaran di sekolah-sekolah. Kemudian skolastik timbul di sekolah kapital, yaitu sekolah-sekolah yang dikaitkan dengan gereja seperti Agustinus dan Boetius. Masa keemasan skolastik. Nah, pada masa awal skolastik, filsafat bertumpu pada alam pikiran dan karya-karya Kristiani. Kaisar Karel Agung yang memerintah pada awal abad ke-9 berhasil mencapai stabilitas politik yang besar. Karena ciri khas filsafat abad pertengahan ini terletak pada rumusan Santo Anselmus, yaitu Credo ad Intelligem. Ciri khas filsafat abad pertengahan ini terletak pada rumusan Santo Anselmus, yaitu Credo ad Intelligem, yang mana saya percaya agar saya paham. Nah, beberapa faktor yang memberi sumbangan yang berguna bagi kejayaan skolastik antara lain, yang pertama yaitu adalah mulai abad ke-12 terjadi hubungan baru dengan dunia pemikiran Yunani dan dunia pemikiran Arab. Yang kedua yaitu timbulnya universitas-universitas, dan yang ketiga timbulnya orde-orde baru. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Baik, di sini saya Nurul Nurmaina dengan NIM 21210301040. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pengetahuan. Pengetahuan adalah bagian yang esensial aksiden bagi manusia. Karena kenapa? Karena pengetahuan adalah buah dari berpikir, atau dalam bahasa Arabnya itu disebut natikia. Nah, natikia ini memiliki arti yang memisahkan atau yang membedakan antara manusia dengan hewan. Kehebatan dan keunggulan manusia dengan spesies-spesies lainnya itu adalah pengetahuan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Jadi para pemikir terdahulu menyebut ilmu tentang ilmu ini dengan istilah epistemologi, yaitu teori pengetahuan, atau dalam bahasa Arab itu nazariyah al-ma'rifah. Sejak 3 abad yang lalu, epistemologi menjadi sebuah kajian dan berkembang di dunia barat, tepatnya di negara Eropa. Eropa mengalami ledakan kebebasan berekspresi
dalam segala hal yang sangat besar dan hebat yang mengubah cara berpikir mereka pada 3 abad yang lalu. Mereka telah bebas dari trauma intelektual, sementara di dunia Islam, kajian tentang ini sebagai sebuah ilmu tersendiri belum populer. Berbeda dengan Barat, karena dalam Islam itu agama dan ilmu pengetahuan berjalan beriringan dan berdampingan. Meskipun terdapat beberapa friksi antara agama dengan ilmu, hal itu sangat sedikit dan terjadi karena interpretasi dari teks agama yang terlalu dini. Secara keseluruhan, agama dan ilmu saling mendukung. Bahkan banyak ulama Islam yang juga sebagai ilmuwan seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Jabir bin Al-Hayyan, Al-Khwarizmi, Syekh At-Tusi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ledakan intelektual dalam Islam tidak terjadi. Perkembangan ilmu di dunia Islam relatif stabil dan tenang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rama Adus Cahyo akan menjelaskan tentang sumber dan alat pengetahuan. Pengetahuan intuitif dapat digunakan sebagai hipotesis bagi analisis selanjutnya dalam menentukan sebuah kebenaran dalam realita. Selanjutnya, wahyu merupakan pengetahuan yang disampaikan oleh Tuhan kepada manusia. Pengetahuan ini disalurkan melalui nabi-nabi yang diutus sepanjang zaman. Para filsuf Islam menyebut beberapa sumber dan sekaligus alat pengetahuan, yaitu sebagai berikut. Pertama, alam fisik. Tanpa indera, manusia tidak dapat mengetahui adanya realita. Disebutkan bahwa barang siapa tidak mempunyai satu indera, ia tidak akan mengetahui sejumlah pengetahuan. Aristoteles menjelaskan bahwa pengetahuan melalui indera termasuk 6 pengetahuan yang aksiomatis yang kita sering sebut dengan badiat. Yang kedua, alam akal. Meyakini bahwa akal merupakan sumber pengetahuan kedua dan sekaligus juga sebagai alat pengetahuan. Sedangkan indera hanya pembantu. Indera hanya merekam atau memotret realita yang berkaitan dengannya. Sedangkan yang menyimpan dan mengolah itu adalah akal. Yang ketiga, analogi. Analogi termasuk alat pengetahuan manusia yang dalam terminologi fikih disebut qiyas. Analogi adalah menetapkan hukum predikat atas sesuatu dengan hukum yang telah ada pada sesuatu yang lain karena adanya kesamaan antara keduanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Mubarok, NIM 222-1030-155. Sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan pengetahuan. Setelah kita mengetahui panjang lebar tentang pengetahuan, mari kita beralih ke tingkatan-tingkatan pengetahuan. Tingkatan pengetahuan sendiri ada 4, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmiah, pengetahuan filosofis, pengetahuan teologis. Pengetahuan biasa sendiri merupakan suatu pengetahuan yang mana itu lumrah atau bisa diketahui oleh banyak orang. Salah satu contoh yang dapat saya ambil, ketika tangan kita terkena api, maka tangan kita akan merasakan rasa sakit atau merasakan panas. Meskipun banyak orang berbeda pemikiran tentang suatu konsep, tetapi ketika itu beralih pada contoh ini, maka rasa sakit atau panas akan tetap dirasakan oleh tangan kita. Kedua, yaitu pengetahuan ilmiah, yaitu pengetahuan yang mempunyai sistem dan metode tertentu. Contohnya yaitu penerapan teknologi dalam sebuah informasi atau komunikasi, yang mana awalnya teknologi itu tidak ada pada zaman dahulu. Jadi untuk melakukan informasi atau komunikasi bisa dibilang cukup sulit. Namun di era zaman sekarang ini, teknologi dapat mempermudah manusia untuk melakukan segala hal. Ketiga, yaitu pengetahuan filosofis. Filosofi sendiri atau bisa disebut pengetahuan filsafat, hakikatnya erat hubungannya dengan daya berpikir kritis. Yang keempat, yaitu pengetahuan teologis.
pengetahuan yang berkaitan tentang ilmu agama. Wabarakatuh. Maka nama saya Ahmad Auliam Januari Sudarso. Ini muda 121 Sini saya akan menerangkan mengenai beberapa teori kebenaran. Salah satunya adalah teori korespondensi, teori pragmatis, teori kebenaran berdasarkan arti, kemudian teori sintaksis dan logika, dan yang terakhir spiritual. Dari teori koherensi dulu. Kalau bahasanya dari teori ini menyatakan kebenaran itu ditegakkan atas hubungan keputusan baru dengan keputusan yang telah diketahui dan diakui kebenarannya terlebih dahulu. Nah, kemudian ada teori pragmatis, di mana dalam teori ini sebuah proposisi dinyatakan sebagai suatu kebenaran apabila ia berlaku, berfaedah, dan memuaskan. Kebenaran dibuktikan dengan kegunaannya. Dan kemudian yang ketiga yaitu teori kebenaran berdasarkan arti. Kalau teori kebenaran berdasarkan arti itu, teori ini mempunyai tugas untuk kesalahan dari proposisi. Nah, dari situ dalam referensinya teori kebenaran semantik ini dianut oleh paham filsafat menggunakan analitika bahasa. Nah, kemudian dari teori ini sintaksis. Dari teori sintaksis, teori ini menyebutkan bahwasannya problem kebenaran itu hanya merupakan kekacauan bahasa, dan hal ini mengakibatkan suatu pemborosan. Hal ini karena pada dasarnya kebenaran logika ini memiliki derajat logis yang sama dibuktikan kebenarannya. Kemudian teori kebenaran spiritual. Kalau teori kebenaran spiritual itu menyatakan bahwa Tuhan itu sebagai kebenaran yang mutlak. Itu dari sudut pandang agama. Sekian dari saya. Itu saja mengenai beberapa teori kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat kebenaran. Nah, sifat kebenaran menurut Abbas Hamami Mitaleja, kebenaran dapat digunakan untuk benda konkret ataupun abstrak. Nah, subjek yang menyatakan kebenaran, proposisi yang diuji itu memiliki kualitas, sifat, atau karakteristik. Kebenaran dalam ilmu filsafat dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama, kebenaran berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Pengetahuan tersebut berupa pengetahuan biasa, ilmu filsafat, dan agama. Nah, yang kedua, kebenaran berkaitan dengan sifat atau karakteristik. Yang ketiga, kebenaran yang dikaitkan atas ketergantungan terjadinya pengetahuan. Artinya, relasi atau hubungan antara subjek dan objek. Nah, yang selanjutnya itu hakikat, fakta, dan kebenaran. Hakikat adalah realitas atau real, artinya kenyataan yang sebenarnya. Jadi, hakikat adalah kenyataan yang sebenar-benarnya, bukan keadaan sementara atau keadaan yang menipu, bukan pula keadaan yang berubah-ubah. Seperti halnya masalah hakikat Tuhan, hakikat alam semesta, dan hakikat manusia didasarkan pada hakikat Al-Quran adalah sumber kebenaran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak terasa kita sudah mendengarkan pemaparan dari kelompok saya, kelompok 1, tentang studi awal filsafat komunikasi. Maka mungkin cukup sekian ya video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran yang itu sifatnya membangun, bisa tulis di kolom komentar. Dan apabila tidak ada kritik dan saran, bisa like aja atau di share aja video ini, siapa tahu bermanfaat untuk kedepannya atau untuk orang lain. Saya selaku pembawa acara dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.